Kakak kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham MLIA atau Mulia Industrindo Tbk. Di sini untuk yang kota kedua ada direktur utamanya yaitu Eka Jala Negara, kemudian ada direkturnya yaitu Henry Boon. Untuk kantor mereka ada di Jalan Raya Tegagede, Lemah Habang di Cikarang ya, yaitu di Bekasi. Ini dia bukan di Jakarta tapi dia di Bekasi ya. Kita lihat di sini ada disebutkan juga alamat domisilinya, kemudian ada nomornya dan lain-lainnya. Kalau kita lihat di sini, dia dikatakan itu nilainya itu ribuan, nilai ribuan tapi bentuk rupiah aja, nanti dikait saja dengan 1000. Kas dan setara kas, wah ini berkurang nih dari 700 miliaran sekarang jadi 500 miliaran. Utang usaha oke, berkurang. Persediaan kalau kita lihat di sini meningkat ya, meningkat kurang lebih sekitar, oh ini banyak loh, ini seratusan miliaran nih. Nah ini kurang lebih meningkat sekitar seratusan miliaran kalau kita lihat persediaannya. Total aset lancanya dia berkurang sedikit, mungkin karena penahan piutang dan lain-lain, apalagi yang kas ya. Nah kas ini berkurang cukup banyak sih menurut kami. Dan nanti kita lihat dulu itu gimana ya. Total asetnya dari 7 triliunan sekarang menjadi 6,8 triliunan. Mengapa? Karena yang aset lancar tadi dia menurun. Kemudian yang aset tidak lancar dia pun menurun juga. Jadi semua rata-rata menurun. Tapi persediaan meningkat ya kalau kita di sini. Utang B-nya oke, dia menurun 177 miliaran jadi 169 miliaran, cukup bagus. Utang usaha menurun juga. Wah, ini kalau kita di sini cukup bagus loh. Ini total hutang jangka pendek dari 1,1 triliunan menjadi 900-an miliaran saja. Nah, ini kan berarti dia berkurang seratusan miliaran ya kalau kita lihat di sini. Nah, itu persediaan meningkat, hutang bahkan berkurang, tapi ini yang jangka apa? Oh, yang jangka pendek tadi ya. Ini ada liabilitas juga, dia menurun 200 miliaran. Ekuitasnya meningkat kurang lebih hampir 100 miliaran gitu. Ini berarti ekuitas meningkat, liabilitas menurun ya. Ini cukup bagus sih menurut kami. Pendapatan oke, dia menurun 2,3 triliunan menjadi 2 triliunan. Kemudian beban pokoknya dari 1,6 triliunan menjadi 1,5 triliunan. Dia berkurang ya kalau kita lihat di sini ya. Ini kalau beban-bebannya pun semua berkurang, kayak efisiensi nih perusahaan. Nah, bahkan ada keuntungan lain-lain. Ini bahkan keuntungan kurs ada juga. Sehingga laba bersihnya dari 200 miliaran sekarang menjadi 173 miliaran. Tapi kalau kita lihat ya, ini kalau kita gabungkan dengan peningkatan persediaan dan lain-lain, ini sebenarnya kalau mau kita lihat ini cukup bagus loh. Pembayaran kepada pemasok ini 2 triliunan menjadi 1,8. Oke lah, kita gak tahu dia penurunan karena karyawannya atau pemasoknya. Tapi yang penting kita lihat tadi persediaannya itu meningkat ya. Nah, ini ada komisaris utama, komisaris independen, direktur utama, direktur dan lain-lain. Komisaris utama ada Osman Sitorus. Ini ada direktur utama Eka Jala Negara. Tapi persediaan 100 miliaran kalau ditambah berarti labanya itu sebenarnya bisa lebih banyak sih menurut kami ya. Ini kita skip. Kas dan setara kas. Nah, ini kalau kita di sini, kas yang ditangani itu dari 189 jutaan sekarang menjadi 193 jutaan. Memang angkanya cukup kecil, tapi memang kebanyakan perusahaan ada yang taruh di bank juga ya. Jadi mau ambil uang ke bank lagi dan lain gitu. Mungkin lebih aman atau gimana ya. Ini total yang kas di bank ini. Nah, 339 miliaran sekarang menjadi 199 miliaran. Wah, ini pun menurun cukup drastis nih kalau kita lihat di sini ya. Tapi ini mereka sudah taruh di bank OCBC di China. Nah, lalu ada yang di Australia juga. Deposito berjangka, dia menurun juga. Dia memang menurun ya nih ya. Kalau kita di sini, ya ada Bank Permata, Bank OCBC, semua rata-rata menurun mereka taruhnya. Nah, piutang usaha berdasarkan pelanggan. Ini pihak ketiga, gak ada PI. Ada pihak berasi, tapi joinnya masih kecil ya, kayak gitu banyak.
Jadi dia meningkat. Nah, ini kita perlu ketahui ini PBS ini sebenarnya siapa? Apakah orang pribadi atau gimana? Pihak ketiga kita lihat pelanggan dalam negeri, pelanggan luar negeri. Pelanggan luar negeri meningkat ini ya. Kalau yang dalam negeri malah menurun. Kayaknya yang luar negeri ada yang meningkat nih. Nanti kita lihat saja. Oh, ini mereka taruh untuk yang piutangnya itu dalam bentuk tabel ya. Ini lebih dari 90 hari atau 3 bulan. Wah, ini bahkan meningkat dari 12 miliaran menjadi 17 miliaran. Tapi untuk keseluruhan kayaknya dia memang saya gak gitu macet, tapi dia sudah agak bertambah untuk yang hutang yang lebih dari 3 bulan ya. Berarti dia walaupun gak gitu macet, tetapi ada mulai sedikit sedikit ada orang yang hutang gak gitu bayar ya. Ini persediaan kita lihat gimana dengan peningkatannya. Ternyata peningkatan paling banyak itu di barang jadi dari 600-an miliaran sekarang menjadi 700-an miliaran. Bahan dalam proses, bahan baku. Wah, ini semua rata-rata meningkat. Ini cukup bagus ya kalau kita di sini. Ini memang peningkatannya ini cukup banyak sih. 111 miliaran kalau lebih kayak gitu lah ya. Ini ada aset tetap 111 miliaran. Nah, jadi sebenarnya labanya itu bisa lebih tinggi sih kalau menurut kami ya. Ini ada aset tetap. Nah, ini bisa di sini. Tapi memang ada begitu. Ada beberapa perusahaan yang dia tidak terlalu mementingkan bagaimana pendapat orang lain terhadap perusahaannya. Dia yang penting perusahaannya itu berjalan dengan baik. Dia punya masa depan dan gitu ya. Memang itu merupakan tipe manajemen yang bagus ya. Kita tidak perlu kasih orang lihat bahwa perusahaan kita bagus. Yang penting perusahaan kita itu memang bagus dari dalam dan memang dapat membantu perekonomian gitu lah ya. Utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan pemasok dalam negeri, luar negeri. Ini pemasok dalam negeri lebih banyak ya, tapi dia sudah berkurang nilainya. Biaya yang masih harus dibayar, wah ini komisi penjualan. Padahal penjualnya menurun, tetapi komisi penjualnya meningkat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Mengapa bisa begitu? Ini pendapatan kalau kita lihat di sini, ini ekspornya tetap memang meningkat ya. Makanya tadi kita lihat ini cukup meningkat juga. Yang piutang apa yang tadi ya. Ini pihak ketiga, ini yang lokal. Lokal ini menurun. Lokal menurun ya dari 1,7 triliun menjadi 1,3 triliun. Jadi kalau kami lihat, ini sebenarnya penurunan penjualan itu disebabkan karena penjualan lokal yang menurun cukup drastis. Nah, dia bukan karena yang ekspor. Kalau ekspor meningkat, kemungkinan pangsa pasarnya bisa semakin meningkat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia tentunya ini karena di lokal ini masih memiliki porsi yang cukup besar ya. Ini bahan baku yang digunakan, biaya pabrikasi, persediaan, dan lain-lain. Ini beban penjualan kalau kita lihat perjalanan dinas berkurang cukup bagus. Pengangkutan 123 miliaran jadi 112 miliaran cukup bagus karena penjualan memang berkurang ya. Gajinya berkurang karena memang penjualan berkurang. Ini semua rata-rata cukup bagus sih. Tapi kalau menurut kami ya perjalanan dinas itu memang kalau gak perlu apa kayak ya. Memang perjalanan dinas itu terkadang perlu agar pegawainya tahu bagaimana kondisi lapangan atau gimana gitu ya. Ini perbaikan dan pemeliharaan gaji dan tunjangan. Oh, dia memang menurun gaji dan tunjangannya. 82 miliaran menjadi 81. Ini barang pecah dari 3,9 menjadi 5,8 miliaran. Nah, ini kok ada ini barang pecah ya. Kemudian pengepakan kembali 2,5 menjadi 3,2 miliaran. Misalnya menurut kami, kalau barang pecah dan pengepakan kembali ini bisa dikurangi biayanya, tentunya akan menambah labanya ya. Tapi ini walaupun ini barang pecah ini dia meningkat. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan apakah hal yang dapat dilakukan untuk mencegah hal ini terjadi. Mungkin untuk pengemasannya itu bisa ditambahkan lebih banyak gabus. Nah, lebih banyak kartonnya itu lebih bagus atau gimana. Wow. Nah, ini kita lihat di sini, ini yang Indonesia bukan cukup drastis ya ini. Nah, pasarnya memang bukan cukup drastis. Bahkan yang meningkat itu ada di negara Asia, dan di Australia.
Yang lain rata-rata menurun, ya Afrika menurun cukup drastis nih. Tapi menurut kami memang kayak pasar Australia ini cukup bagus ya, di mana kita lihat memang ekonominya kayak stabil-stabil aja nih. Ekonomi ini Australia, Asia ini saya cukup bagus. Yang Amerika di sini ya menurun, apalagi Eropa menurun, apalagi Afrika menurun cukup drastis ya, makanya nilainya agak kecil. Tapi memang itulah yang perlu kami dilihat untuk barang percayaan dan lain gitu lah ya. Maka itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.